Al-Quran membekas dalam hati dan api neraka tidak berani membakar. Al-Quran itu bisa melunakkan hati dan meneranginya. Maksudnya hati lunak, dimasuki petunjuk atau peringatan, mau menerimanya dan merasa puas, mudah sadar dan insaf, merendah diri. Lain halnya kalau keras hatinya, diapa-apakan tidak mempan, malah bisa juga menentang dan membantah. Di samping itu, besok di hari kemudian, api neraka tidak bisa dan tidak berani membakar kepada orang yang di dalam hatinya tersimpan Al-Quran, hafal Quran, dan berpedoman dengannya. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Artinya, Allah telah turunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang ayat-ayatnya mirip serupa lagi berulang-ulang bacaannya. Ketika dibaca, gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang atau lunak kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia tunjukkan siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tiada baginya seorang pun yang bisa menunjukkannya. Sabda beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Faqala tilawatul Qur'ani wa dzikrul maut. Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar Ihya Ulumuddin. Artinya, hati seseorang itu bisa berkarat, mengotor sebagaimana berkaratnya besi. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, apakah alat pembersihnya ya Rasulullah? Nabi bersabda, yaitu membaca Al-Quran dan ingat akan mati. Maksudnya, gosoklah hatinya dengan bacaan dan petunjuk dari Al-Quran dan selalu ingatlah akan mati, biar hatinya bersih dan terang, menjurus kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbujuk nafsu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallazi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas wa qala Hasan. Artinya, sesungguhnya seseorang yang di dalam hatinya tiada didapati sesuatu dari Al-Quran adalah bagaikan rumah yang rusak, ibarat rumah yang tiada penghuninya, maka penghuninya sebangsa setan, penakut dan sesamanya. Begitu juga hati seseorang jika tidak pernah dibacakan Al-Quran dan tak pernah menerima petunjuk dari Al-Quran, menjadi hati yang gersang dan sangar. Maka biasakanlah tekun membaca Al-Quran supaya hatinya senantiasa dihiasi oleh petunjuk Al-Quran. Hafalkan Al-Quran agar tidak terbakar oleh api neraka dan tidak tersiksa, karena Nabi kita telah bersabda, Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akalat hunnar. Rawahu Ahmad wa ghairihi. Artinya, andaikan Al-Quran itu terkandung di dalam kulit atau hati seseorang, yakni hafal, niscaya tidaklah bisa termakan oleh api.
Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'anu ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubashshiruh." Artinya, bacalah Al-Qur'an karena Allah tidak akan menyiksa pada hati yang memadahi Al-Qur'an, dan sungguh Al-Qur'an itu merupakan suguhan Allah atau hidangan lezat dari Allah. Maka barang siapa yang masuk di dalamnya akan aman, dan siapa yang senang dengan Al-Qur'an maka gembirakanlah dia. Perhatikanlah arti hadis ini, bahwa suguhan Allah yakni Al-Qur'an ada jaminan bebas petaka dan mara bahaya. Oleh karena itu, marilah berlomba-lomba belajar Al-Qur'an yang sampai pandai betul dan hafal. Lebih baik bisa hafal semua, setidak-tidaknya hafal surat-suratan dari juz amma dan surat-surat yang terhitung penting dan perlu sekali sering dibaca dikarenakan banyak sekali faedahnya, seperti surat Alif Lam Mim, As-Sajdah untuk dibaca setiap Jumat, surat Yasin dan surat Al-Waqiah untuk dibaca setiap malam, surat Tabarak, Ad-Dukhan, Al-Kahfi setidaknya setiap Jumat, dan lain-lain. Gurukanlah bacaan Anda terlebih dahulu, biar membacanya bisa betul, baik dan tidak serampangan. Segala sesuatu ada pondasinya, dan tingkat kelanjutan itu diukur dan dilihat dari pondasi dasar ini. Orang Islam dengan mengaji Al-Quran harus bisa menjadi pondasi yang mendasari kesantriannya. Maka mengajilah yang sungguh-sungguh, yang sampai berhasil, pandai, yang terlihat telah mendapat didikan terbiasa, tekun membaca Al-Quran dan tekun beribadah. Dengan begini, nanti kelanjutannya Al-Quran akan betul-betul memberi spirit hidup agar selalu cerah pandangan hidupnya dan selalu memberkahi hidupnya. Sifat Qur'ani semacam inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Islam, dan beginilah orang-orang Islam sejak zaman dahulu. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Mari berusaha bagaimana kitab suci pusaka kita Al-Quran itu bisa menambah kemilitan kehidupan kita, perilaku keimanan dan keislaman kita masing-masing dalam sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.